Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nah, sebetulnya begini tentang bid'ah. Kalau kita telusuri pada kitab-kitab, bid'ah itu sebetulnya pembagiannya sudah dibagi mulai zaman Rasulullah. Yang membagi bid'ah sendiri itu Rasulullah. Kalau definisi bid'ah diartikan sebagai ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, melakukan atau memperbaharui atau membuat suatu perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, melakukan suatu tindakan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Ternyata yang membagi bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak dilakukan Rasulullah, itu sudah Rasulullah sendiri. Apa? Hadis yang populer begini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Orang yang melakukan prakarsa-prakarsa yang baik, meninggalkan tradisi-tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya di belakang sampai hari kiamat. Dan orang yang melakukan prakarsa atau tradisi-tradisi yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Berarti dalam hadis ini kan Rasulullah sudah membagi bid'ah. Prakarsa itu kan sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada di zaman Rasul, tapi dia sebagai pemrakarsanya yang mewujudkan perilaku itu. Ternyata itu masih dibagi. Kalau prakarsa itu baik, dia dapat pahalanya. Kalau prakarsa itu jelek, dia akan dapat dosanya. Jadi yang bagi bid'ah itu Rasulullah. Kenapa? Karena yang harus dipahami, ini yang banyak orang salah paham, bid'ah itu diharamkan, disesatkan bukan karena kebaharuannya, tapi bid'ah itu diharamkan karena mukhalifahnya lis sunnah, pertentangannya dengan sunnah. Kalau bid'ah itu yang baru tidak bertentangan dengan sunnah tapi sejalan dengan sunnah, itu bagaimana dia harus diharamkan? Justru ini mendapatkan pahala pelakunya, karena tidak semuanya bisa dilakukan Rasulullah. Jadi awalnya dia mengatakan begini, ini memang munculnya dari masa Ibnu Taimiyah itu, dia mengatakan bid'ah tidak usah dibagi-bagi karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dalatin finnar, itu kullunya syamilah jami'ah, tidak bisa dibagi lagi, kullu masuk semua. Nah, sekarang barangkali ada yang mau mendekati dengan pendekatan kebahasaan. Saya contohkan bahwa di dalam istilah bahasa Arab, ini bahasa tidak boleh dinafikan. Kata kullun ini tidak menunjukkan kepada semuanya. Setiap kullun pasti ada pengecualian, atau dari kata kullun ada yang dibuang. Saya contohkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Berarti kulun kan, kulla syai'in hayyin itu dari air. Ternyata kan kenyataannya tidak semuanya diciptakan dari air. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan kalau iblis itu diciptakan dari api. Dalam dialognya, kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini berarti ada pengecualian dari kulun. Kemudian kalau baca surat Al-Kahfi, di situ ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir melobangi perahu yang dinaiki itu, akhraqtaha litughriqa ahlaha, apakah engkau melobangi perahu biar orang yang ada dalam perahu itu tenggelam semuanya? Itu dijawab oleh Nabi Khidir, perahu ini ammas safinatu fakanat limasakina, perahu ini punyaan orang-orang miskin, wa kana wara'ahum, dan di hadapan mereka malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ada penguasa yang zalim yang mengambil setiap perahu dengan cara yang ngosab. Wara' itu diartikan amama justru di sini, di depannya, karena bukan di belakang. Orang yang mengambil itu kan nyekat di depannya perahu lewat. Nah, kenapa perahu itu dilubangi? Perahu dilubangi karena ada penguasa yang mengambil setiap perahu secara gosab. Perahu apa yang diambil? Ini bukan semua perahu ternyata. Semua mufassir mengatakan kulla safinatin hasanatin ghasba. Yang diambil oleh penguasa yang zalim itu perahu-perahu yang baik. Berarti di sini membuang sifat hasanah. Loh, kenapa harus diartikan demikian? Kalau semua perahu diambil, apa perlunya perahu itu dilubangi? Toh pada akhirnya juga diambil. Kan begitu. Perahu itu dilubangi biar perahu itu tidak menjadi perahu yang
baik. Oh ini kok perahu lobang-lobang, wes nggak jadi diambil, akhirnya selamat. Makanya kulla safinatin itu diartikan kulla safinatin hasanatin. Karena dalam tradisi gramatikal bahasa Arab, ketika satu sifat itu bisa diketahui tanpa menyebutkan mausuf, maka mausuf itu boleh dibuang. Jadi satu hal itu bisa diketahui tanpa menyebutkan, maaf, ketika ada satu benda, satu zat bisa diketahui tanpa menyebutkan sifatnya, maka sifatnya itu boleh dibuang, yang disebutkan hanya mausufnya saja. Yang dimaksud itu kulla safinatin, tapi kulla safinatin hasanatin. Maka kullu bid'atin dolalah, itu yang dimaksudkan adalah kullu bid'atin sayyi'atin mukhalifatin lis sunnah. Bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan sunnah, itulah yang dolalah. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan semua yang baru bid'ah itu dolalah, sesat, dia akan kebingungan sendiri nanti untuk memetakan. Ayo sekarang bisa saya contohkan. Kalau semua bid'ah itu dolalah, ternyata ada kita beragama itu tidak bisa tanpa bid'ah. Panjenengan sekarang baca Quran, Quran yang panjenengan baca itu sekarang sudah berharokat, sudah bertitik, sudah ada di mushaf. Ini produk bid'ah. Kenapa produk bid'ah? Dalam sejarah ulumul Quran dikatakan Quran di zaman Nabi itu ada di mana? Pelepah kurma, lempengan batu, kulit binatang, di tulang belulang di zaman Nabi sampai masa Abu Bakar. Pada waktu itu terjadi perang Yamamah, wafat 70 sahabat yang menghafal Al-Quran. Terjadi kekhawatiran kepada Sayyidina Umar. Datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, tolong ini kondisinya runyam, Al-Quran harus kita bukukan dalam satu mushaf. Apa jawaban Abu Bakar? Kaifa naf'alu say'an lam yaf'alhu Rasulullah. Abu Bakar belum berani. Bagaimana kita akan melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Berarti ini kan bid'ah. Tapi setelah oleh Umar diberikan penjelasan, Abu Bakar itu menerima argumentasi Umar. Akhirnya dibentuklah tim yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit, membukukan Al-Quran itu dihimpun di dalam mushaf dari tulang belulang yang berserakan menjadi mushaf. Itu disebut dengan mushaf Abu Bakar. Pada mushaf Abu Bakar, Al-Quran itu tidak disusun, tidak diurut berdasarkan urut-urutan surat dan ayat. Kemudian pada masa Umar tidak ada perubahan. Pada masa Utsman bin Affan, Islam sudah kemana-mana, lewat jasa Umar bin Khattab sudah terekspansi. Akhirnya Al-Quran sampai kemana-mana. Ternyata karena di dalam Al-Quran masih memasukkan 7 kiroah, ada kiroah sab'ah itu masuk semuanya, baik yang Nafi, baik yang Abu Amr, yang Ibnu Amr, yang Hamzah, yang Ibnu Katsir, yang Al-Kasai, ya itu masuk semuanya di situ. Karena masuk semua, akhirnya terjadi klaim-klaim kebenaran bahwa bacaan ini paling benar, bacaan ini paling benar lewat guru-gurunya mereka. Nah, kondisi ini mengkhawatirkan Hudzaifah ibnul Yaman. Akhirnya Hudzaifah ibnul Yaman datang kepada Utsman bin Affan, Al-Quran jangan ditulis dengan berbagai macam dialek, karena Al-Quran tidak menunjukkan keseragamannya, justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya gimana? Kita pilih saja tulisannya dengan menggunakan lahja Quraisy, tapi cara bacanya bagi yang tahu silahkan tetap dibaca dengan 7 dialek, sampai sekarang dikenal dengan istilah qiraah sab'ah itu. Boleh dibaca berbeda dengan tulisannya, tapi bagi yang mengerti. Akhirnya dihimpun semua, dijadikan satu. Makanya kalau ada orang sekarang tidak mau sama bid'ah, yang bid'ah itu dipukul rata, ya silahkan baca Al-Quran yang ada di pelepah kurma, baca Al-Quran yang ada di lempengan batu, baca Al-Quran yang ada di tulang belulang. Jangan pegang mushaf itu mushaf itu produk bid'ah itu kan pada masa Sayyidina Utsman. Terus mushaf pertama kali ditulis, jangan bayangkan seperti ini dong, harus diketahui seperti apa. Tidak ada titiknya itu mushaf itu, tidak ada titiknya. Tak itu tidak ada titik 2 di atas, ya tidak ada titik 2 di bawah. Kenapa? Orang Arab waktu itu secara alamiah ngerti titik itu diprakarsai di belakang itu, ya. Pemberian titik terhadap Al-Quran itu ada di belakang sekali, pemberian titik itu aliji diantaranya. Makanya kalau sekarang panjenengan tidak mau sama bid'ah, tolong baca Al-Quran yang tidak ada titiknya, saya jamin tidak akan pernah bisa baca itu. Kalau ada yang bisa baca Al-Quran tidak ada titiknya, saya siap taruhan potong leher itu. Iya, oh jangankan tidak ada titiknya, wong ada titiknya, ada harakatnya saja tidak bisa itu. Itu waktu itu Al-Quran itu tidak ada titiknya. Ini dalam buku ini saya jelaskan semua pemberian apa namanya titik-titik terhadap Al-Quran. Jadi di sini saya jelaskan tentang masalah bid'ah di situ, pemberian titik dalam Al-Quran, termasuk syakal itu.
Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini ada orang baca Quran keliru, karena Quran belum ada harokatnya. Bacanya kan begini, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Allahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Itu dibaca Allahu bari'un minal musyrikina wa rasulih. Kalau dibaca Allah bari'un minal musyrikina wa rasulih, berarti Allah itu terbebas dari orang-orang musyrik dan juga terbebas dari Rasulullah. Ini menandakan Rasulullah digolongkan dengan orang musyrik karena pengatofannya salah. Padahal yang benar kan Allahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Allah dan Rasulnya terbebas dari orang-orang musyrik. Loh, salah bacanya kata Sayyidina Ali. Tidak ada harokatnya. Itu orang tidak tahu. Akhirnya lahirlah salah satu tokoh muncul yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini waktunya kurang 10 menit, saya paskan aja. Abul Aswad Ad-Du'ali yang memprakarsai munculnya ilmu nahu, sampai akhirnya Al-Quran itu muncul. Sekarang ada syakal berdasarkan ilmu nahu. Nah sekarang anak unibrau yang barangkali dulu tidak pernah ada di pondok pesantren, tidak pernah ngaji nahu, tidak pernah ngaji sorob, itu saya jamin tidak bisa baca Quran tanpa harkat. Saya jamin. Kecuali yang pinter nahu, itu pun masih sangat riskan kalau Al-Quran dibaca tanpa harkat. Makanya dalam kitab-kitab tafsir pun kalau Al-Quran masih diharkati. Jadi kalau tidak mau sama bid'ah, maka jangan pakai itu ilmu nahu, jangan baca Al-Quran yang pakai harokat, yang baca yang tanpa titik yang ada di pelepah kurma, yang ada di lempengan batu itu. Lah itu sebetulnya produk-produk bid'ah ini. Lah akhirnya ketika dihadapkan sama ini, loh itu kan bid'ah dunyawiyah, bid'ah ukhrawiyah. Muncul terakhir perbedaannya. Jadi awalnya sama-sama tidak mau membedakan bid'ah. Padahal ulama-ulama sejak dahulu, mulai Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanifah sampai Izzuddin Abdus Salam, itu bid'ah itu dibagi. Sampai Izzuddin Abdus Salam itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib itu. Contohnya seperti apa? Ya seperti tadi itu. Ini enggak dibukukan, Al-Quran kan hangus. Termasuk sunnah juga. Hadis itu dibukukan kapan? Kan tahun 150 Hijriyah baru hadis ditulis. Pada zaman Nabi kan tidak ada pembukuan hadis. Itu oleh Syihabuddin Az-Zuri pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz baru hadis dibukukan. Dari situ itu namanya bid'ah yang wajibah. Ada bid'ah masnunah, bid'ah yang disunahkan seperti membangun madrasah, membangun pondok. Kalau dulu pada masa Rasulullah orang ngaji lesehan, ya sekarang sudah pakai lesehan. Kalau dulu ngaji zaman Rasulullah tidak ada pakai laptop, tidak ada ya. Ini yang ada sekarang laptop ini. Saya tadi malam masih ngaji di Madura, tadi istirahat, pagi-pagi berangkat dari Surabaya langsung ke sini. Jadi bukan seminar tapi pengajian umum. Kalau saya tidak mau sama bid'ah, mungkin sekarang belum nyampe. Kenapa? Karena saya tidak bisa pakai mobil, harus pakai kuda, pakai onta tuh cari ke Saudi itu. Nah akhirnya dibagi. Oh kalau ini bid'ah dunyawiyah, bid'ah ukhrawiyah. Jadi akhirnya terjebak juga untuk membagi. Jadi intinya sama-sama bagi bid'ah dong pada akhirnya. Nah sekarang ada yang nuntut, loh itu kan bid'ah yang dalam ibadah. Kalau kami kan bukan dalam ibadah, hanya sarananya ibadah. Ada yang juga kadang-kadang dalam ibadah masuk di situ, masuk. Ya contohnya apa? Yang masuk itu ada. Salah seorang sahabat itu membiasakan diri setiap selesai sholat itu membaca qul huwallahu ahad. Itu sampai sekian ratus kali. Dilaporkan pada Rasulullah. Ini kok membiasakan diri begini? Karena ada aturannya. Rasulullah mengatakan itu menandakan kecintaannya kepada Allah, karena surat Al-Ikhlas itulah yang menerangkan tentang sifat-sifat sejati Tuhan, kata Rasulullah. Jadi ada karena ketidakpahaman kepada bid'ah ini yang dikatakan bahwa semua bid'ah walaupun benar itu harus disesat, harus ditolak. Jadi walaupun punya motif baik, yang namanya bid'ah semuanya harus ditolak. Makanya yang perlu kita klarifikasi, bagaimana dia sebetulnya memahami bid'ah. Di situ tidak disebutkan. Kalau bid'ah diartikan ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, melakukan pembaharuan bagi yang tidak ada di zaman Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena yang kita lakukan sekarang ini semuanya tidak ada di zaman Nabi. Jadi makanya dalam pemahaman kita, bid'ah itu ditolak bukan kebaharuannya, tapi bid'ah yang mukhalifah lis-sunnah, yang bertentangan dengan as-sunnah. Contohnya apa? Puasa hari tasyrik ditolak, itu bid'ah. Hari tasyrik kok puasa, duhur 4 rakaat, improvisasi jadi 6, iya itu ditolak. Ya, karena di situ bertentangan dengan as-sunnah, bukan karena kalau membukukan Al-Quran dan sebagainya, membuat tradisi mulutan, itu memang tidak dilakukan Nabi dalam bentuk seperti ini.
Apalagi dulu di zaman Nabi tidak ada sound system, tidak ada apa-apa. Kalau sekarang orang mulutan kan pakai sound, ada yang bentuk seminar dan sebagainya. Itu bukan itunya, tapi lihat motivasinya. Apa tujuannya mulutan? Memperkenalkan kembali sosok Rasulullah di tengah-tengah umat yang sudah banyak melupakan nabinya. Tujuannya agar perilaku kehidupannya mampu dijadikan teladan oleh orang yang sudah tidak lagi mengenal beliau. Kan itu tujuannya orang mulutan, kan cerita Rasulullah. Loh itu kok bisa bid'ah? Ya bid'ah juga kalau mau dimasukkan bid'ah, tapi bid'ahnya yang bagus. Kalau perlu harus itu. Karena sekarang umat Islam kan lebih kenal sama bintang film sama dengan Rasulullah. Ditanya istrinya kapan, wafatnya kapan, hijrahnya kapan, tahun berapa. Anak kecil sudah tidak ingat. Coba tanya istrinya Ahmad Dhani yang sekarang dalam proses perceraian siapa? Ngerti semua orang sekarang itu. Lah ini harus ambil bagian bagaimana Rasulullah itu didekatkan. Dong Rasulullah diperingati kok iso bid'ah. Sekarang juga kita harus memperingati tokoh-tokoh yang mati juga diperingati. Bagaimana kemudian dengan memperingati 100 tahun Bung Karno, 100 tahun Buya Hamka kemarin sekian tahun ini, atau setiap tahun kita hormat kepada bendera. Itu kan tidak ada aturannya. Apakah itu bid'ah semua? Nanti kan ruwet hidup ini kalau dipasung seperti itu akhirnya.